Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, anak kucing api itu merintih di dalam sangkar es dengan menyedihkan. Jangan takut, lava raksasa ini tidak bisa memakanmu. Jinan berdiri di atas lava raksasa dan bahkan meluangkan waktu untuk menghibur anak kucing api. Segera Huan Ling dan Jin He juga melompat ke atas kepala raksasa itu. Jangan makan saya. Chang Mo meraung, juga berdiri dan melompat ke atas kepala raksasa lava itu. Pada saat ini, raksasa lava itu tiba-tiba menjerit, dan hisapan yang kuat tiba-tiba keluar dari mulut besarnya. Sekarang, ada dua prajurit di bau lava raksasa, satu dari Ansi klan malam dan yang lainnya dari klan manusia yang bernama Liran. Namun sebelum mereka bisa melompat, mereka ditarik ke arah tubuh besar itu dengan kekuatan hisap yang kuat. Liran, seorang pejuang manusia, melompat dengan keras, tidak mampu melepas dari gravitasi dan mengeluarkan serangkaian jeritan ketakutan. Kemudian seluruh tubuhnya langsung ditarik ke tenggorokan lava raksasa. Adapun prajurit klan malam, dia tidak melompat tinggi saat ini. Sebaliknya, dia berguling di bau lava raksasa dan kemudian berguling ke bagian bawah kepala lava raksasa untuk menghindari bencana ini. Satu lagi telah jatuh. Setelah menerobos aula sebab dan akibat keempat ini, mereka masih memiliki 7 orang tersisa. Tetapi sekarang mereka telah kehilangan satu lagi. Hanya misalkan 6 orang. Seperti yang dikatakan Jinan, semakin banyak orang di aula sebab dan akibat semakin baik. Hanya dengan bekerja sama satu sama lain, peluang untuk lewat dapat ditingkatkan. Tetapi kematian tidak dapat dihindari. Setelah prajurit klan malam berguling ke leher lava raksasa dengan waspada, lalu dengan cepat naik dari wajah kiri raksasa itu, dan bergabung dengan Lo Sheng dan yang lainnya untuk berdiri bersama. Tiba-tiba, lava raksasa itu memutar kepalanya, tapi medan di atas kepalanya terbuka. Jadi meskipun miring, akan sulit untuk menjatuhkan prajurit di atasnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Chang Mo bertanya dengan mendesak. Karena meskipun medan di atas kepala raksasa itu terbuka, tetapi ini bukanlah tempat untuk duduk dan bersantai. Karena jika lava raksasa mengangkat lengannya ke bagian atas kepalanya, maka semuanya akan menjadi sulit. Segera Lo Sheng melihat ke kejauhan, dan dia melihat lebih dari satu lava raksasa di danau magma ini. Melihat dari sudut ini, ada lebih dari 10 lava raksasa yang tersebar berdampingan di danau magma. Menurut ide Lo Sheng sebelumnya, anak kucing api digunakan untuk memikat lava raksasa ini satu persatu, memperlakukan mereka sebagai jembatan, dan semua orang bisa melewati jembatan itu. Tapi sekarang, tampaknya kesulitan dari perencana ini masih terlalu besar. Karena jika tidak hati-hati, dia bisa saja ditampar sampai mati oleh lava raksasa seperti nyamuk ini. Ayo pergi, raksasa ini akan datang menyerang, kata Huan Ling lembut, sambil menatap gerakan lengan raksasa itu. Meskipun pergerakan lava raksasa itu lambat, namun itu hanya memberikan perasaan jika dilihat dalam skala besar. Dan sebenarnya kecepatan absolutnya pasti tidak lambat. Sama seperti kecepatan lari lava raksasa yang terlihat sangat lambat. Namun dengan kecepatan Lo Sheng dan lainnya, mereka tidak bisa berlari lebih cepat jika mereka menunggu sampai 2 tangan raksasa itu datang. Karena mungkin tidak punya waktu untuk menghindar. Buang kucing api ini keluar. Pada saat ini cahaya di mata Lo Sheng tiba-tiba menyala. Apa? Jinan tidak mengerti. Renggangkan kayu bangunan sejauh mungkin dan buang seperti memancing. Lo Sheng tidak menjelaskan dan dia tidak tahu apakah idenya berguna. Tetapi saat ini dia hanya mengambil satu langkah pada suatu waktu. Jinan mengangguk dan tangan Jianmo tiba-tiba terulur mendorong sangkar es di atas Jianmo. Melihat pemandangan ini, Jin Hai adalah orang pertama yang memahami.
Bagaimanapun kecerdasan lava raksasa itu rendah, dan ekstensi Jianmu, Jinan setara dengan memilih anak kucing api tepat di depan lava raksasa. Dan lava raksasa itu awalnya ingin meraih dan menangkap anak kucing yang menyala-nyala di atas kepalanya. Tetapi ketika dia melihat anak kucing yang menyala itu tiba-tiba muncul di depannya, lengannya berubah arah dan meraih anak kucing itu. Perlu lebih lama. Jelas, tidak sulit untuk dipahami kata-kata Loseng. Jadi Jinan juga mengetahui rencana Loseng saat ini. Untuk melepaskan keledai tersebut, sang kusir menggantungkan wortel di depan keledai tersebut. Jadi meskipun keledai itu ingin memakan wortel tersebut, namun ia tidak dapat memasukkannya ke dalam mulutnya. Sehingga keledai tersebut mengejarnya ke depan dan menarik keretanya maju. Dan ini adalah metode yang sangat lama. Meskipun lava raksasa itu kuat dan tidak dapat dikalahkan, kuncinya adalah dia tidak terlalu cerdas. Jadi kemungkinan trik ini efektif. Lava raksasa bertepuk tangan tetapi gagal menangkap anak kucing api di depannya. Jinan mengangkat Jianmu di tangannya seolah-olah sedang mengangkat pancing. Jarak 6 hingga 700 kaki tergantung jauh di depan raksasa lava itu. Pada akhirnya jarak ini lebih panjang dari tangan raksasa lava itu. Jadi tidak peduli bagaimana ia meluruskan tangannya, itu tidak cukup panjang untuk menangkap anak kucing api itu. Hanya saja lava raksasa tidak tahu bagaimana cara menarik kayu tipis itu. Dia hanya mengulurkan tangannya untuk mencoba menangkap anak kucing api itu. Tapi ternyata lengannya tidak cukup panjang. Jadi dia melangkah maju. Ketika lava raksasa itu mengambil langkah, Loseng, Huanling, Jinhai, dan yang lainnya saling memandang dengan kegembiraan di wajah mereka. Setelah tabrakan yang tidak disengaja ini, dia berhasil. Monster ini benar-benar bodoh, kata Jinan sambil tersenyum. Dia mencengkeram pohon peramping di tangannya dengan erat dan menatap anak kucing api menyedihkan yang tergantung di udara di kejauhan, sehingga dia merasa bersalah padanya. Bagaimanapun anak kucing api itu sangat ketakutan. Dia hanya melihat lava raksasa itu terus berjalan ke arahnya, tapi dia tidak pernah bisa mendekatinya. Saat lava raksasa mengambil langkah di danau magma, setiap langkah yang diambilnya, magma memicu gelombang. Dan semua orang yang berada jauh di dalam danau magma juga merasakan suhu meningkat tajam. Saya benar-benar melebih-lebihkan kebijaksanaan lava raksasa ini. Pada saat ini, Jinan bahkan dapat mengontrol arah lava raksasa tersebut. Selama dia membelokkan kayu di tangannya, lava raksasa tersebut juga akan mengubah arahnya. Seolah-olah di matanya sepertinya hanya ada nyala api kecil. Mata Loseng tertuju pada lava raksasa, dan dia berkata pada saat ini, lava raksasa ini disusun berjajar dan distribusikan pada jarak yang sama. Mungkin cara melewati danau magma ini adalah dengan menggunakan lava raksasa ini sebagai jembatan untuk melewatinya. Dengan melakukan ini, kita mungkin telah memanfaatkan celah dan mengambil jalan pintas. Jelas, tidak ada yang bisa dengan paksa menerobos aula sebab dan akibat. Jika Anda ingin melewati aula tersebut, Anda hanya dapat memanfaatkan sepenuh aturan aula tersebut. Tapi sekarang mereka menggunakan metode yang begitu mudah. Jadi mungkin ini adalah kekilafan dalam tata letak aula sebab dan akibat. Karena tertarik oleh anak kucing api, lava raksasa membawa mereka sampai ke tengah danau magma. Dengan kecepatan ini, mungkin tidak butuh waktu lama untuk melewati danau magma. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara melewatinya. Setelah danau magma, apakah mungkin untuk melewati aula sebab akibat keempat ini? Saat semua orang mengira mereka aman dan sehat, situasinya berubah lagi. Ketika mereka melewati lava raksasa lain sebelumnya, lava raksasa tersebut tidak menunjukkan reaksi. Namun pada saat ini, lava raksasa lain sepertinya telah menemukan anak kucing api di udara dan bahkan membuka kakinya dan berjalan ke arah mereka. Apa yang terjadi? Loseng terkejut. Mereka hanya perlu menarik satu lava raksasa, tetapi jika menarik dua lava raksasa, itu hanya akan menjadi masalah besar. Saya juga tidak tahu. Saya khawatir lava raksasa itu juga melihat anak kucing api kecil saya, kata Jinan sambil meraih Jianmu dan merutkan kening.
Ada banyak hal seperti ini di danau magma ini. Temukan yang lain, kata Jinhai dengan wajah tegas. Namun jika lava raksasa ini memiliki IQ ini, saya khawatir dia tidak akan begitu tertarik pada mereka. Setelah menemukan anak kucing api, lava raksasa ini akan mengambil inisiatif untuk menangkap dan menelannya. Lagi pula, ini juga merupakan aturan di aula sebab dan akibat. Sekarang, lava raksasa lainnya melangkah maju dan bergegas menuju anak kucing api yang bergantung di udara. Tapi tindakan lava raksasa itu membuat raksasa lava di kaki Loseng menjadi kesal. Sehingga lava raksasa itu tidak lagi mengejar anak kucing api itu, tetapi malah mengayunkan tinjunya yang besar dan memborbadir lawannya. Sehingga pertarungan itu menyebabkan keributan, seperti dua gunung raksasa yang saling bertabrakan. Semuanya turun! Di bawah gempa besar ini, Loseng dan yang lainnya juga berbaring di atas kepala lava raksasa secara bersamaan, meraih beberapa pilar batu atau celah batu di atas kepala lava raksasa itu, dan menarik tubuh mereka dengan kuat di bagian atas untuk mencegahnya terlempar oleh getaran yang keras. Bagaimanapun ini adalah pusat danau. Setelah Anda terlempar ke bawah, Anda harus menghadapi magma yang tak ada habisnya. Sekarang, kedua raksasa itu memulai pertarungan tangan kosong di danau magma untuk bersaing memperebutkan anak kucing api. Dalam pertarungan kekuatan murni, kekuatan yang meledak juga sangat kuat. Tuar! Tinju salah satu raksasa itu langsung mengenai dada raksasa lava lainnya. Ketika benda sebesar itu bertabrakan, kekuatan kejutan balik yang ditransmisikan oleh kekuatan besar ini sangat menakutkan. Dan semua orang seperti serangga kecil yang menempel di kepala raksasa itu. Tangan Camo tergenggam erat di celah batu. Meskipun api yang membakar di celah-celah batu itu sangat panas, dia tidak sabar untuk memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam celah-celah batu. Karena itu lebih baik daripada terlempar. Sedangkan untuk yang lainnya, mereka memegang pilar batu dan terpasang kuat di atasnya. Tapi Jinan berpegangan pada pohon ramping itu dengan satu tangan. Dia menghindari pertarungan antara dua raksasa dan melibatkan anak kucing api. Jadi dia hanya bisa melepaskan satu tangannya untuk menahan dirinya di tempatnya. Dengan guncangan yang tiba-tiba ini, tubuhnya kehilangan keseimbangan. Setelah meraih udara dengan satu tangan, dia terlempar ke belakang. Mata Jinan menunjukkan ekspresi ngeri dan tangannya yang lain masih memegang tongkat kayu itu. Ekspresi Jinan, Huanling, dan lainnya menjadi gelap. Pada saat ini, Loseng meluncur ke atas kepala lava raksasa itu. Dengan kilatan tubuhnya yang tiba-tiba, dia meraih lengan Jinan dan meninju ke bawah. Dan kekuatan pukulannya sekuat menggunakan 20.000 sisik naga. Kemudian dia langsung menancapkan tinjunya ke kepala raksasa lava itu dengan kuat. Sementara tangan lainnya memegang erat Jinan. Namun pukulan Loseng tidak menimbulkan banyak kerusakan pada raksasa itu sendiri. Bagaimanapun raksasa itu sangat besar, sehingga pukulan Loseng seperti gigitan nyamuk. Ini sangat berbahaya. Jinan juga menghela nafas lega. Dadanya naik turun, dia ditarik oleh Loseng dengan satu tangan, dan tangan lainnya mengangkat sangkar es tinggi-tinggi. Tapi, situasinya tampaknya sedikit buruk. Loseng yang sedang berlutut menatap pertarungan sengit antara dua raksasa itu, dia memang sedikit bangga sebelumnya, tapi dia tidak menyangka langkah Jinan akan menarik raksasa lava lainnya. Sekarang kedua raksasa itu bertarung, sehingga Loseng dan lainnya mungkin melakukan pelanggaran yang terburuk. Mereka masih terlalu kecil di danau magma ini, dan sekarang mereka hanya bisa menaruh harapan pada raksasa di kaki mereka, berharap dia tidak bisa dikalahkan. Jika raksasa ini dikalahkan dan jatuh ke danau magma, Loseng dan yang lainnya mungkin akan musnah. Pada saat ini serangkaian suara keras bergema di gua yang kosong dan besar ini. Meskipun aula sebab dan akibat keempat sangat besar, itu tidak cukup untuk menampung gua sebesar itu. Namun aula sebab dan akibat keempat dibangun di atas gunung. Sekarang semua orang mungkin telah masuki bagian dalam gunung besar ini. Atau itu mungkin perluasan suatu ruang.
Bagaimanapun, aula sebab dan akibat ini dibangun selama kekuatannya cukup kuat. Surga memiliki keputusan akhir tentang bagaimana membangunnya. Tuar! Raksasa di seberangnya meninju di wajah raksasa di kaki loseng. Diiringi getaran yang dahsyat, raksasa itu terhuyung mundur, dan orang-orang di atasnya bergoyang seolah-olah sedang duduk di atas perahu. Dan danau magma memicu gelombang badai dan api menyebar dari magma yang bergulung dan menyebar ke segala arah. Jangan jatuh! Changmo berdoa dengan sedikit nada menangis dalam suaranya, karena raksasa ini miring ke belakang 60 derajat. Begitu jatuh, semua orang akan jatuh ke dalam magma. Setelah raksasa itu terhuyung beberapa langkah, dia akhirnya terjatuh ke belakang dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat kepala raksasa itu hendak terjun ke magma, wajah semua orang menunjukkan keputusasaan. Karena jika ini terus berlanjut, perjalanan semua orang ke aula karma akan berakhir di sini. Meskipun setiap orang telah mendapatkan lebih dari 5 juta poin fantasi, jika mereka mati dalam pertarungan saat ini, mereka akan kehilangan lebih banyak poin fantasi. Namun, hanya dalam 10 kaki jauhnya, magma telah menyebar ke seluruh permukaan tubuh raksasa lava. Pada saat ini, raksasa lava itu menggunakan kedua tangannya untuk mendorong ke dalam danau magma dan menghentikan kejatuhannya. Meskipun tubuhnya telah tenggelam ke dalam danau magma, kepalanya tidak jatuh ke dalamnya, sehingga Jinhai dan yang lainnya menyentuh keringat di dahi mereka, yang berarti mereka telah melarikan diri dari kematian. Kemudian raksasa itu merentangkan tangannya, membalikkan badan, dan melancarkan serangan terhadap raksasa di seberang. Namun semua orang ingin memarahi raksasa di seberang saat ini, termasuk Loseng, karena raksasa lainnya benar-benar memukul lawannya dengan kepalanya. Jika itu normal, mereka mungkin akan memuji raksasa ini karena benar-benar memukul lawannya dengan kepalanya. Tapi sekarang, semua orang berpegangan pada bagian atas kepala raksasa ini. Ketika kepala raksasa ini mengenai dia, dan semua orang meremasnya, bahkan bajingan pun akan melakukannya terkejut. Tidak akan ada lagi yang tersisa. Lepaskan kepala raksasa ini dengan cepat. Sambil berteriak, Losem mengeluarkan tinjunya, menendang keras pilar batu, dan bergegas ke atas. Namun, dia masih memegang Jinan dengan satu tangannya. Pada saat yang sama, semua orang segera mengungsi dan naik dari kepala raksasa ke belakang kepala raksasa. Itu untuk saat ini. Hanya saja, raksasa ini kepalanya terbentur, dan mungkin akan segera terjadi gempa besar lagi. Setelah semua orang bergegas ke sini, mereka mencari tempat untuk bersembunyi. Tuar! Raksasa ini menanduk, dan itu keputusan yang bagus. Setidaknya, raksasa di seberang langsung tergeletak terlentang di danau magma setelah terkena tabrakan tersebut. Resiko yang besar. Huan Ling yang selalu pendiam hanya bisa menghela nafas. Bagaimanapun semua orang mempertaruhkan nyawanya pada raksasa ini, dan mereka mungkin akan mati seperti serangga jika tidak berhati-hati. Sekarang, raksasa telah mengalahkan lawannya. Loseng segera membawa Jinan kembali ke kepalanya, dan dia sekali lagi melemparkan potongan kayu yang sangat panjang. Berayun maju mundur di depan lava raksasa, sedangkan untuk anak kucing api, ia masih terlihat polos. Dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Setelah raksasa menemukan anak kucing api, dia kembali ke jalur yang benar dan melanjutkan pengejarannya pada anak kucing. Dan sekali lagi membawa semua orang pelan ke depan di danau magma. Kali ini, Jinan mengambil pelajaran dan mengendalikan kayu bangunan itu agar tersembunyi, setidaknya untuk tidak menarik raksasa lava di sisi danau magma. Tidak lama kemudian, semua orang akhirnya melihat sisi lain dari danau magma. Loseng, Jinhai, dan yang lainnya semuanya menunjukkan kegembiraan di wajah satu sama lain. Aula keempat yang tidak dapat diatasi dilewati seperti ini. Jinan juga sedikit mengangkat sudut mulutnya. Bagaimanapun kayu bangunan di tangannya di aula sebab dan akibat keempat telah memberikan kontribusi yang besar. Meskipun kayu bangunan sepanjang ini hanya digunakan olehnya sebagai pancing. Namun pada saat ini, semua orang mendengar langkah kaki tumpul datang dari belakang lagi.
Setelah suara itu datang, semua orang menoleh ke belakang, dan raksasa yang sebelumnya jatuh ke danau magma sekarang berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ini, mereka sudah sangat dekat dengan sisi lain danau magma, tetapi raksasa yang baru saja dirobohkan malah mengikutinya lagi. Sekarang, raksasa lava berlari ke arahnya dengan sangat cepat. Jika terkena dampak ini, raksasa di bawah kakinya pasti akan berguling di dalam magma. Saat semua orang mendengar langkah kaki raksasa itu, seolah-olah menginjak hati semua orang. Melihat pemandangan ini, Jinhe tiba-tiba mengangkat pedang Buddha di tangannya. Setelah mengangkatnya, dia meletakkan ujung pedang sejajar dengan matanya sendiri dan melihat ke pantai tidak jauh untuk mengukur jarak antara sini dan pantai. Setelah beberapa saat, senyuman massa muncul di wajah Jinhe. Masih ada jarak 600 kaki, tapi saya tidak bisa melompati. Ketika seorang prajurit mencapai alam laut dewa, dia bisa terbang di udara, tapi tidak ada cara untuk terbang di aula sebab dan akibat. Tapi ketidakmampuan untuk terbang tidak berarti Anda tidak bisa melompat. Lagi pula, kemampuan melompat dari prajurit alam laut dewa juga luar biasa. Dengan sekali lompatan, ia bisa melompat jarak lebih dari 200 kaki. Belum lagi masih ada celah ketinggian saat mereka berdiri di atas kepala raksasa tersebut. Namun akan sangat sulit untuk melintasi jarak 600 kaki. Dengan kemampuan melompat Anda sendiri. Terlebih lagi, hanya ada satu kesempatan. Jika jatuh ke dalam magma berarti Anda keluar. Changmo, bisakah Anda melompati? Prajurit klan malam bertanya secara diam-diam. Bagaimanapun prajurit klan iblis terutama berlatih seni fisik dan kekuatan ledakan Gangyuan jauh lebih kuat. Dengan ledakan Gangyuan, Changmo dapat melompati lebih jauh dari prajurit biasa. Segera Changmo melihat ke sisi lain dengan ekspresi pahit di wajahnya. Bagaimana saya bisa melompati ini? Semua orang juga sedikit khawatir. Mereka sudah sampai di ujung danau magma. Tapi pada akhirnya mereka gagal dalam upaya terakhir. Jadi tidak ada yang mau menerimanya. 300 kaki, bisakah kalian semua melompati itu? Losen tiba-tiba bertanya pada saat ini. Tatapan tajam Jinhe berkedip sedikit. 300 kaki seharusnya menjadi batasnya. Saya bisa, jawab Huang Lin sederhana. Jinan juga mengangguk sedikit. Dengan seluruh kekuatan saya, ini bukan masalah besar, tapi kenapa Anda bertanya? Rosen melihat kembali ke raksasa yang bergegas lewat, tapi dia tidak punya waktu untuk menjelaskan. Jadi dia baru saja berkata, kalian lompat ke kiri sebentar lagi. Setelah mengatakan itu, Loseng dengan cepat berjalan ke tepi kepala raksasa lava dan berjongkok. Di saat yang sama, dia mulai mengeluarkan kekuatan sisik naga secara terus-menerus. Kali ini, Loseng menuangkan kekuatan sisik naga ke kakinya. Jarak 600 kaki mungkin tidak dapat diatasi oleh prajurit lain, tetapi bagi Loseng itu tidak akan terlalu sulit. Dia ingin melompat langsung. Apakah Anda gila? Jaraknya terlalu jauh. Jangan lupakan kekuatannya, kata Jinan ringan. Setelah melewati aula sebab dan akibat kedua, Loseng mendapat puluhan juta poin fantasi hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Jelas, jika kekuatan murni Loseng meledak, bahkan beberapa kali lebih kuat daripada kartu truf banyak orang jenius. Jika dia menggunakan kekuatan ini untuk mendorong diri Anda melompat, jarak 600 kaki sebenarnya tidak terlalu sulit. Tapi, apakah hanya Loseng yang melewatinya? Ekspresi Jinan, Jinhe, dan yang lainnya cukup rumit. Mereka membentuk tim sementara dan berkeliaran di aula sebab dan akibat. Pada akhirnya, hanya Loseng yang bisa pergi. Tentu saja mereka merasa sedikit kecewa. Tapi, apa maksud Loseng? Membuat mereka melompat ke kiri. Sementara semua orang berpikir liar di kepala mereka, Loseng menginjak kepala raksasa, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terentang. Kemudian kekuatan besar yang mengalir ke kakinya langsung meninggalkan 2 jejak kaki yang dalam di atas kepala raksasa lava itu. Dan seluruh tubuh Loseng seperti anak panah terbang ke depan. Saat Loseng terbang di udara, ada bukit berputar di tangannya, dan itu adalah Gunung Yuanji yang disempurnakan oleh Loseng.
Lo Sheng tiba-tiba melemparkan gunung Yuanji ke dalam magma. Tidak jauh dari sana, meskipun apa yang tampak seperti tindakan ceroboh, tapi sebenarnya adalah perhitungan yang tepat. Gunung suci Yuanji ini tidak tergoyahkan dan mampu menahan api di magma, dan gunung Yuanji ini bisa menjadi pijakan mereka. Jadi cukup untuk memungkinkan mereka melewati magma. Sekarang dalam sekejap mata, Lo Sheng telah melintasi jarak 600 kaki dan mendarat dengan kokoh di pantai. Lo Sheng telah berlalu mesum. Kita semua khawatir akan mati di sini, tapi orang itu... Ekspresi kebencian muncul di wajah Jinan, meninggalkannya pada saat kritis. Raksasa lava lainnya tidak jauh darinya saat ini. Sepertinya dia berencana untuk memukulnya secara langsung dengan tubuhnya yang besar saat berlari. Jadi kekuatan ini akan sangat besar. Namun pada saat ini, Lo Sheng yang sudah mendarat tiba-tiba mengangkat tangan, melihat tindakannya yang tidak bisa dijelaskan. Semua orang sedikit terkejut. Apa maksudnya? Luar. Di danau magma inilah sejumlah besar gelembung magma mulai muncul. Tampaknya ada sesuatu di danau magma ini yang akan naik, sehingga mendorong sejumlah besar magma ke kedua sisi. Segera setelah itu, semua orang melihat di danau magma muncul puncak gunung itu masih terus berkembang. Lo Sheng baru saja melemparkan gunung Yuanji ke dalam danau magma, dan sekarang dia mengendalikan gunung Yuanji untuk tumbuh dan mendapatkan kembali ukurannya. Segera gunung Yuanji terungkap di depan semua orang. Gunung suci Yuanji? Jawab Jinan yang awalnya kecewa tiba-tiba bersinar penuh warna. Ini sepertinya adalah bukit yang pernah dimainkan Lo Tianxing sebelumnya. Bagaimana bisa tumbuh begitu besar? Jin He, Chang Mo dan yang lainnya juga membuka mulut lebar-lebar menatap gunung Yuanji yang terus-menerus tumbuh. Karena mereka tidak bisa melompat sejauh itu. Mereka menggunakan gunung Yuanji sebagai pijakan untuk melakukan lompatan kedua. Lompat! Lo Sheng berdiri di tepi pantai dan berteriak ke arah Jinan dan yang lainnya. Saya akan melompat! Orang pertama yang bereaksi adalah prajurit iblis Chang Mo. Dia sudah sangat ketakutan, tetapi pada saat ini, setelah Gang Yuan meledak, tubuh besar itu seperti gajah. Setelah melompat tinggi, dia menarik tubuhnya ke udara dan kemudian menghantam gunung Dewa Yuanji dengan keras. Suara teredam terdengar dan Chang Mo berdiri kokoh di lereng gunung Yuanji. Di saat yang sama, dia tidak lupa menyentuh dadanya dengan ekspresi ketakutan yang masih ada. Wajah Jin He tenang, dia mundur 2 langkah ke atas kepala raksasa itu, lalu melompat. Saat dia melompat, dia seperti seekor burung yang melebarkan sayapnya dan meluncur di udara. Jarak 300 kaki tercapai dalam sekejap. Selain Jin He, Huan Lin, dan Anxi juga melompat di atas yang sama. Meski tidak bisa terbang, beberapa skill gerakan dasar masih efektif. Setidaknya memungkinkan mereka melompat lebih jauh di udara. Melihat pemandangan ini, Jinan dengan lembut meletakkan sepotong kayu bangunan di tangannya. Sangkar es di atas kayu bangunan dengan cepat meleleh, dan cabang-cabang yang semula tumbuh mulai menyusut dengan cepat dan akhirnya menghilang. Dan berubah menjadi sepanjang lengan dan dengan cepat menyusut ke telapak tangannya. Setelah sangkar es dibuka, anak kucing api yang dipenjara dibebaskan. Anak kucing api itu kelihatannya sangat ketakutan, tapi dia tidak lari, tapi menggigil di tempatnya. Cepat, lompat ke leher, di sini sudah tidak aman lagi, kata Jinan pada anak kucing api. Namun anak kucing api itu masih tetap di tempatnya menatap Jinan dengan ekspresi menyedihkan. Jinan sedikit mengernyit dan benar-benar mengulurkan tangan untuk mengambil anak kucing api itu. Anak kucing api ini adalah makhluk yang lahir menurut hukum api, dan sentuhan biasa apapun pasti akan menyebabkannya terbakar oleh api. Namun anak kucing api ini telah lama terkurung di dalam sangkar es. Selain itu, Lo Sheng dan yang lainnya telah membidiknya dengan udara dingin dan menyemprotkannya secara acak perlindungan energi di bawah tangan Jinan. Jadi dia hanya merasa sedikit panas. Ayo pergi! Jinan mengambil anak kucing api itu dan melemparkannya langsung dari atas kepala raksasa itu.
Magma ini mematikan bagi para pejuang, tetapi ini adalah tempat bertahan hidup bagi anak kucing api. Jinan, lompat dengan cepat. Sudah terlambat, cepat pergi. Mendengar suara mereka, Jinan mengangguk, mengeluarkan sinar energi sejati dan melompat. Dia tiba-tiba menari di udara seperti pohon serikal yang gesit. Kemudian sosok itu melayang langsung menuju Gunung Juanji. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.